Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saki dengan NIM 113. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai etika dalam profesi auditor. Auditor sendiri adalah merupakan profesi yang sangat dipercaya untuk menilai kewajaran suatu laporan keuangan dari perusahaan. Karena itu, auditor itu tidak hanya dituntut untuk memiliki keahlian teknis, tetapi juga integritas dan sikap profesionalisme yang tinggi. Nah, oleh karena tersebut, etika sendiri itu bisa menjadi pondasi utama agar proses audit itu bisa berjalan dengan adil, jujur, dan tidak memihak siapapun. Lalu etika dalam editor. Profesi auditor sendiri memiliki peran penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas keuangan suatu entitas. Karena itu, auditor sendiri itu harus memegang teguh prinsip etika dalam menjalankan tugasnya. Tanpa etika, hasil audit yang dihasilkan seorang auditor itu bisa saja bersifat bias, tidak independen, dan bahkan menyesatkan pengguna laporan keuangan tersebut. Lalu, prinsip etika profesi auditor. Yang pertama ada integritas. Nah, auditor itu harus jujur dan tidak boleh menyembunyikan fakta. Karena kejujuran ini itu menjadi dasar kepercayaan pengguna laporan audit tersebut. Terus yang kedua itu ada objektivitas. Nah, auditor itu harus netral, tidak boleh memihak, dan bebas dari konflik kepentingan. Terus yang ketiga itu adalah kompetensi profesional dan kehati-hatian. Auditor itu harus terus mengembangkan keahlian mereka dan bekerja dengan hati-hati agar hasil audit yang mereka hasilkan itu bisa akurat gitu. Terus yang keempat itu kerahasiaan. Nah, auditor itu harus merahasiakan informasi mengenai klien mereka. Mereka itu tidak boleh menyebarkan informasi mengenai klien mereka itu ke publik gitu. Terus yang kelima itu ada perilaku profesional. Nah, auditor sendiri itu harus mematuhi hukum dan standar profesi auditor. Serta mereka itu juga harus menjaga citra positif dari profesi auditor itu sendiri. Lalu tantangan etika yang dihadapi auditor. Yang pertama itu ada tekanan dari klien. Nah, hal ini tuh biasanya muncul apabila suatu perusahaan itu ingin menutupi kondisi keuangan sebenarnya dari perusahaan mereka gitu loh. Jadi mereka itu akan menekan auditor gitu loh agar mau untuk memanipulasi laporan keuangan mereka agar terlihat baik gitu. Terus yang kedua itu ada hubungan pribadi atau bisnis. Nah, hubungan pribadi atau bisnis ini sendiri itu bisa menimbulkan bias gitu loh dalam proses audit. Jadi auditor itu bisa merasa tidak enak gitu loh untuk melaporkan suatu masalah yang terjadi, yang sebenarnya terjadi, tetapi karena dia itu memiliki hubungan pribadi dengan klien tersebut, itu akhirnya tidak jadi mereka laporkan gitu loh karena merasa tidak enak gitu. Terus yang ketiga itu ada ketergantungan fee audit. Nah, ketergantungan fee audit terhadap satu klien itu bisa membuat auditor itu merasa enggan gitu loh untuk memberikan opini yang merugikan klien mereka karena mereka itu berpikir, aduh kalau nanti saya memberikan opini yang buruk tahun ke depan, mungkin mereka tidak akan menggunakan jasa saya lagi gitu loh karena mereka merasa ya dirugikan gitu loh. Nah, hal tersebut itu bisa berdampak negatif gitu. Terus yang keempat itu ada konflik kepentingan seperti memilih mempertahankan klien atau melaporkan penyimpangan. Lalu konsekuensi pelanggaran etika audit. Nah, jika auditor melanggar prinsip etika, pastikan menimbulkan dampak yang luas dan serius. Yang pertama itu menurunnya kepercayaan publik terhadap laporan audit. Terus yang kedua, terjadinya skandal keuangan yang merugikan banyak pihak. Contohnya itu seperti kasus Enron dan Arthur yang menunjukkan bagaimana pelanggaran etika itu bisa menyebabkan kerugian dan hancurnya reputasi suatu perusahaan dan auditor.
Terus yang ketiga itu ada sanksi hukum, seperti adanya pencabutan izin dari KAP itu sendiri, ataupun denda, atau bahkan mendapatkan hukuman pidana. Terus yang keempat itu adanya kerusakan reputasi pribadi ataupun firma audit, karena mereka itu tidak bisa lagi dipercaya oleh klien-klien mereka gitu loh. Lalu meningkatkan etika auditor. Yang pertama itu ada mengikuti pelatihan etika secara berkala. Nah, pelatihan hal tersebut itu perlu diberikan agar auditor itu bisa selalu sadar akan pentingnya etika dalam tugas mereka. Terus yang kedua itu memahami dan menerapkan kode etik profesi akuntan publik. Contohnya itu seperti IAP, FAAC, yang harus menjadi bagian dari kebiasaan auditor. Yang ketiga itu ada membangun budaya etis di kantor akuntan publik. Dan yang keempat itu mendorong sistem whistleblowing yang aman dan percaya. Hal itu kan penting karena apabila ada suatu pelanggaran, jadi mereka itu bisa melaporkan pelanggaran tersebut tanpa merasa takut gitu loh. Karena mereka itu dilindungi gitu. Jadi mereka itu tidak akan takut untuk melaporkannya. Jadi untuk kesimpulannya, etika itu adalah fondasi utama dalam profesi auditor. Dalam menghadapi tekanan atau konflik kepentingan, auditor itu harus tetap menjunjung integritas dan objektivitas. Melalui pelatihan, pengawasan, dan budaya kerja yang etis, auditor itu bisa menjalankan perannya dengan profesional serta menjaga kepercayaan publik terhadap laporan keuangan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.